Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini pembelajaran kita masih pembelajaran tatap muka terbatas. Walaupun begitu, saya berharap kalian tetap semangat, tetap sehat. Anak-anak sekalian, materi kita hari ini adalah mendengarkan ceramah. Sebuah ceramah dapat disampaikan dengan berbagai tema. Tema-tema dalam ceramah dapat diambil dari pengalaman hidup kita. Terlebih jika kita membuat resume yang berupa nasihat, imbauan, intisar. Akan tetapi terkadang kalian bingung apa yang hendak kalian tulis, informasi apa saja yang harus dituliskan. Nah, materi hari ini akan memberikan cara mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual dan langkah menyusun bagian-bagian dari permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah yang kalian dengar. Bagaimana materinya? Kita simak yuk. Baiklah, materi kita hari ini sampai pada kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian mampu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah dengan teliti, terampil, dan semangat. Kemudian materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu memahami informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Sumber yang saya gunakan adalah Indri Anatia Permatasari, modul pembelajaran SMA Bahasa Indonesia kelas 11 tahun 2020. Anak-anak sekalian, apa yang dimaksud dengan teks ceramah? Teks ceramah merupakan kegiatan menyampaikan informasi, pengetahuan, nasihat, dan lain-lain di depan khalayak. Orang yang menyampaikan ceramah harus memiliki pengetahuan yang lebih dibanding audiens atau pendengarnya, sehingga isi informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pendengarnya. Dan media ceramah bisa berupa sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Selanjutnya, dalam teks ceramah kita akan mengenal istilah-istilah. Yang pertama adalah pidato, yaitu pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni bersifat ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya adalah istilah khutbah, yaitu pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Istilah yang selanjutnya adalah sambutan, yaitu pidato singkat yang disampaikan pada pembukaan suatu acara atau kegiatan. Inilah beberapa istilah-istilah yang sering kita dengar, yang sering kita baca pada istilah-istilah ceramah. Kemudian berikutnya kita menemukan informasi dan permasalahan yang aktual. Informasi merupakan pemberitahuan atau kabar tentang sesuatu. Pokok-pokok isi informasi bisa didapat dengan memperhatikan unsur 5W+1H,
yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan permasalahan aktual berarti sebuah peristiwa atau hal yang benar-benar sedang terjadi pada masa terkini. Nah, apa saja jenis informasi? Jenis informasi yang pertama berdasarkan fungsinya. Kemudian yang kedua, informasi berdasarkan format penyajiannya. Dan yang ketiga, berdasarkan lokasinya. Jenis informasi berdasarkan bidang kehidupan. Dan yang kelima, jenis informasi berdasarkan bidang kepentingan. Anak-anak sekalian, informasi berdasarkan fungsinya itu bersifat edukatif, kemudian bersifat persuasif, dan bersifat rekreatif. Bersifat edukatif yaitu memberikan pengetahuan, misalnya penemuan vaksin. Kemudian bersifat persuasif yaitu berisi pesan atau ajakan, misalnya taat protokol kesehatan. Kemudian bersifat rekreatif itu bersifat persuasif, ajakan-ajakan yang bentuknya humor, sehingga contohnya adalah teks humor atau pidato-pidato yang bersifat humoris. Informasi berdasarkan penyajiannya ini dibedakan menjadi informasi yang hanya berbentuk teks atau tulisan saja, gambar atau foto, ilustrasi atau karikatur. Selain itu, informasi juga bisa berbentuk featur, resensi, dan kolom khusus yang disajikan dalam media cetak. Informasi berdasarkan lokasinya, jenis ini berdasarkan lokasi peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung. Misalnya informasi dari tiap daerah kota, kabupaten, nasional maupun mancanegara. Sedangkan informasi berdasarkan bidang kehidupan, jenis ini berisi hal-hal yang berdasarkan pada kehidupan sehari-hari yang ada dan terjadi di masyarakat. Misalnya informasi tentang dunia pendidikan, sosial, budaya, dan gaya hidup. Informasi berdasarkan bidang kepentingan mencakup keselamatan atau kelangsungan hidup, menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan. Kemudian yang berikutnya adalah cara praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan tentang peluang memperoleh sesuatu. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah cara memahami informasi teks ceramah. Bagaimana cara memahami informasi teks ceramah? Yang pertama adalah menyimak ceramah yang didengar atau dibaca dengan saksama secara menyeluruh. Mencatat informasi yang menarik dalam ceramah. Kemudian yang ketiga adalah menyusun informasi yang telah dicatat menjadi kalimat-kalimat atau paragraf sederhana yang padat dan efektif. Isi teks ceramah. Isi teks ceramah selalu berkaitan dengan tema ceramah yang hendak disampaikan. Misalnya ceramah bertema kebersihan, isinya berkaitan dengan masalah kebersihan. Teks ceramah biasanya memiliki pesan yang bertujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, atau petuah secara lisan. Khalayak yang mendengarkan pun bisa siapa saja. Contohnya bisa kita simak pidato Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan pada upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional tahun 2019. Bagaimana isinya? Kita simak yuk. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata, kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru. Merdeka belajar, guru penggerak. Baiklah, dari informasi dan permasalahan aktual yang kalian dapat dari pidato menteri tersebut, diantaranya tugas seorang guru sangat mulia karena membentuk masa depan bangsa, namun tugas tersebut banyak rintangan dan hambatannya, yaitu seringnya diberikan aturan dibanding pertolongan. Banyak waktu habis untuk mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Terpaksa mengerjakan angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Kurikulum terlalu padat sehingga menutup pintu petualangan. Akhirnya guru pun frustasi karena tidak dapat mewujudkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh siswa-siswanya. Guru mengetahui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Tetapi keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip, dan birokrasi seolah-olah guru tidak dipercaya untuk berinovasi. Dengan demikian, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam kesempatan pada Hari Guru Nasional menyampaikan bahwa perubahan itu tidak mudah. Tetapi beliau akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia.
Perubahan itu pun dapat dimulai dari guru dan berakhir pada guru. Apapun perubahan kecil itu, jika semua guru berbarengan melakukannya, maka pendidikan Indonesia pun akan berubah menjadi lebih baik. Dari uraian tersebut, kalian dapat simpulkan bahwa ceramah merupakan kegiatan menyampaikan informasi, pengetahuan, nasihat, dan lain-lain di depan khalayak. Orang yang menyampaikan ceramah harus memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan audiens dan pendengarnya. Dengan demikian, isi informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pendengar. Media ceramah ini bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Selanjutnya, latihannya bisa dilihat pada lampiran tugas ya. Jangan lupa diselesaikan dan dikerjakan. Terima kasih. Ketemu kembali pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat. Sampaikan salam saya pada